Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Nurizki Septiani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Eksistensi Pendidikan Karakter di Era Digital. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam video ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah simpulan. Baik, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama yaitu abstrak. Pendidikan karakter merupakan upaya penerapan nilai-nilai agama, moral, dan etika kepada peserta didik melalui ilmu pengetahuan yang dibantu oleh orang tua, guru, dan masyarakat. Setiap anak memiliki potensi yang baik sejak lahir, namun potensi tersebut harus terus diasah dan disosialisasikan dengan baik agar karakter setiap anak terbentuk dan berkembang secara optimal. Di era digital ini, anak-anak juga dengan mudahnya menggunakan media digital. Era digital tidak hanya memberikan dampak positif, tapi juga memberikan dampak negatif. Maka dari itu, sebagai para pendidik, orang tua dan masyarakat bertugas untuk membimbing dan memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak dengan media digitalnya, sehingga anak-anak mampu memanfaatkan media digital sebaik mungkin dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Lalu yang selanjutnya adalah pendahuluan. Pendidikan adalah suatu proses mengubah tingkah laku, menambah pengetahuan dan pengalaman hidup agar peserta didik menjadi lebih dewasa dalam pikiran dan sikapnya. Pendidikan di era digital sangatlah pesat. Kemajuan teknologi tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa. Anak-anak usia sekolah dasar pun dapat menikmati hasil dari perkembangan teknologi saat ini. Dalam dunia pendidikan, teknologi juga banyak digunakan sebagai sarana dan prasarana interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Perkembangan teknologi juga memiliki dampak positif serta negatif. Munculnya banyak kasus-kasus destruktif dalam konteks nasional, misalnya sentimen antar etnis, perselisihan antar etnis, narkoba, tawuran antar pelajar, bahkan kasus bullying yang menunjukkan kurangnya karakter bangsa. Oleh karena itu, pembentukan karakter sejak dini sangatlah diperlukan untuk menumbuhkan budaya karakter bangsa yang baik dan menjadi kunci utama dalam membangun bangsa. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis. Meta-analisis adalah penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan pencarian data dari hasil penelitian, meninjau dan meneliti data penelitian dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari artikel jurnal yang relevan sesuai dengan judul yang akan diteliti melalui Google Scholar dengan kata kunci pendidikan karakter, anak sekolah dasar, dan era digital. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai konsep dasar pendidikan karakter. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani dan Latin yaitu karasein yang berarti mengukir pola yang tetap dan tak terhapuskan. Watak atau karakter merupakan gabungan dari semua sifat manusia yang permanen sehingga menjadi tanda khusus untuk membedakan satu orang dengan yang lainnya. Selanjutnya, pengertian pendidikan karakter menurut Licona tahun 1992 menyatakan karakter education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. Ini berarti bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti. Berikutnya yaitu fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia. Yang kedua, membangun dan memperkuat perilaku masyarakat multikultural. Yang ketiga, membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang berdaya saing dalam pergaulan internasional. Dan yang keempat, pendidikan ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, serta memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah membangun bangsa yang kuat, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, toleran, dan kooperatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa harus menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Lalu yang selanjutnya ada dampak positif teknologi di era digital. Menurut Dini, tahun 2018 menyebutkan dampak positif dari teknologi digital adalah yang pertama, sarana penyampaian informasi. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi baru. Yang ketiga, media sosial mempertemukan individu dengan orang yang baru. Yang keempat, membantu dalam mencari informasi bahan pelajaran bagi peserta didik. Yang kelima, sebagai media hiburan. Yang keenam, sebagai eksistensi seseorang di media sosial. Dan yang ketujuh, mempermudah komunikasi.
Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya dari teknologi di era digital. Yang pertama yaitu anak menjadi individual, yang kedua menjadi temperamen, yang ketiga tersebarnya berita hoax, lalu yang keempat tentangnya kesehatan mata, yang kelima tidak bisa menikmati hidup, yang keenam radiasi, yang ketujuh maraknya kasus penipuan, yang kedelapan mudahnya mengakses video porno, yang kesembilan anak menjadi lupa akan pekerjaan rumah yang harusnya ditugaskan, dan yang kesepuluh anak-anak menjadi sasaran kejahatan. Selanjutnya ada peran keluarga dalam pendidikan karakter. Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan karakter anak, karena keluarga merupakan pemberi pendidikan yang paling utama dan pertama sebelum pendidikan pendamping lainnya. Orang tua juga berperan dalam pengembangan karakter anak di sekolah dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan rutin atau bergilir yang dilakukan sekolah dalam pertemuan antara orang tua dengan wali kelas. Lalu selanjutnya peran guru dalam pendidikan karakter. Guru dapat mempersiapkan berbagai pilihan dan strategi untuk menanamkan setiap nilai, norma, dan kebiasaan ke dalam mata pelajaran yang diajarkannya. Guru juga dapat memilih cara-cara tertentu dalam proses pembelajaran, seperti menyampaikan berbagai kutipan berupa kata-kata mutiara atau peribahasa yang berkaitan dengan karakter, cerpen, diskusi kelompok, membuat karangan pendek, dan sebagainya. Setiap sekolah juga harus bisa menentukan kegiatan tertentu yang dapat mengikat guru untuk melaksanakan kegiatan menanamkan pendidikan karakter secara berkesinambungan. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pendidikan karakter. Masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam upaya membangun pendidikan karakter pada anak-anak. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah orang tua yang tidak dekat atau tidak dikenal. Tidak ada ikatan keluarga, tetapi di lingkungan terlibat dalam pembentukan karakter. Masyarakat dapat memberi contoh, mengajak, atau melarang anak untuk melakukan suatu tindakan yang baik. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir yaitu simpulan. Berdasarkan penelusuran, ditemukan beberapa artikel jurnal dan referensi lainnya yang relevan sesuai dengan judul artikel yang diteliti, dengan kesimpulan bahwa karakter seorang anak akan terbentuk jika kegiatan tersebut diulang-ulang secara teratur hingga menjadi kebiasaan, yang pada akhirnya tidak hanya menjadi kebiasaan tetapi sudah menjadi karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus dilakukan sedini mungkin agar anak mampu menanamkan karakter yang baik sehingga dapat terbawa hingga dewasa. Pendidikan karakter di sekolah dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan norma perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya mengenai eksistensi pendidikan karakter di era digital. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.